Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Gradiswaningtyum. Saya dari jurusan Statistika, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya, Angkatan 2019. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi kuis 2 mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai video ulasan. Baik, pada kesempatan yang baik ini, pasti teman-teman sudah tahu salah satu hal yang sedang jadi perbincangan dan menjadi trending topik di Twitter. Betul sekali, tweet dari akun Media Indonesia yang berisi berita dari Bu Puan Maharani yang ikut menanam padi di tengah guyuran hujan yang deras. Tapi tweet tersebut mendapat balasan atau komentar dari Bu Susi Pujiastuti, yaitu biasanya petani menanam padi tidak hujan-hujanan. Seperti pada berita berikut ini. Berdasarkan yang sudah saya singgung tadi, pasti sudah ketahuan apa yang akan saya bahas pada kali ini. Nah, betul sekali, kali ini saya akan mengulas mengenai pertanian. Sebelumnya, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, Indonesia, negara kita, sebagai negara agraris, pasti memiliki banyak lahan pertanian. Dari pertanian juga kita dapat menikmati makanan yang setiap hari kita makan, seperti beras, jagung, dan lain sebagainya. Nah, petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian berperan sangat besar dalam kemajuan pertanian di Indonesia. Lalu, apa saja masalah yang terjadi di sektor pertanian ini? Kali ini saya akan membahas atau mengulas beberapa hal yang menjadi masalah pada sektor pertanian. Nah, dalam berita pada akun Media Indonesia tersebut disinggung mengenai harga gabah yang rendah hingga sering telatnya distribusi pupuk subsidi, termasuk harganya yang cukup tinggi, dan hal itu menjadi keluh kesah petani. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan petani nih teman-teman. Nah, berdasarkan data BPS pada Oktober 2021 yang saya tampilkan berikut ini, NTP atau nilai tukar petani yang merupakan indikator kesejahteraan petani menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,93% pada bulan September 2021, yaitu dari 105,68 menjadi 106,67. Nah, kenaikan NTP pada Oktober 2021 tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Yang selanjutnya, kenaikan NTP Oktober 2021 dipengaruhi juga oleh naiknya NTP di 4 subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,95%, subsektor tanaman hortikultura sebesar 0,81%, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,01%, dan subsektor perikanan sebesar 0,32%. Sementara itu, NTP pada subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 0,16%. Nah, dari tadi kita membahas NTP, tetapi belum kita bahas nih sebenarnya apa sih NTP? Nah, NTP itu adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam presentase. NTP atau nilai tukar petani ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan berita yang dilansir oleh kompas.com, NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani mengalami surplus karena pendapatan yang diperoleh lebih dari pengeluarannya. Akan tetapi, hal itu tidak menjamin petani sejahtera, sebab pendapatan bersih yang diterima para pekerja di bidang pertanian jauh lebih rendah dibanding sektor lain.
Seperti pada data dari BPS yang saya tampilkan berikut ini. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa data pada 34 provinsi pada bulan Februari 2021, poin 6 yaitu pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan memiliki rata-rata gaji bersih yaitu hanya 1.767.041 per bulan, di mana jumlah ini terendah dari seluruh faktor. Nah, selanjutnya, hal lain yang disinggung pada berita media Indonesia adalah jumlah tenaga kerja pada bidang pertanian yang menurun. Berdasarkan data BPS yang saya tampilkan, dapat dilihat bahwa selama 4 tahun per bulan Februari terjadi penurunan tenaga kerja di bidang pertanian. Berikut saya tampilkan data tenaga kerja pertanian dari BPS. Dapat dilihat pada bulan Februari tahun 2017, tenaga kerja sebesar 39.683.855. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 39.770.287. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 39.135.917. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 38.956.601 dan pada tahun 2021 bulan Februari mengalami penurunan lagi yaitu menjadi 38.770.600. Lalu untuk ekspor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 12,08% dibandingkan pada bulan Juni 2021. Nah, data mengalami penurunan tersebut terjadi pada tahun 2021 bulan Juli. Baik, yang selanjutnya dari banyaknya masalah atau permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada sektor pertanian. Yang pasti dari sektor pertanian tersebut berdampak juga pada kehidupan masyarakat seperti ketersediaan pangan bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Lalu apa saja langkah yang diambil oleh Kementerian Pertanian? Yang pertama yaitu Kementerian Pertanian memastikan petani tetap berproduksi dengan memberikan jaminan harga jual yang wajar di tingkat petani. Yang kedua yaitu memperhatikan pola konsumsi masyarakat dengan meningkatkan keberagaman dan kualitasnya. Lalu selain langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian ini juga memiliki langkah antisipasi yang sudah disiapkan. Yang pertama yaitu menjamin ketersediaan pangan nasional, perbaikan distribusi dan sistem logistik pangan nasional, penguatan cadangan pangan pemerintah di provinsi atau kabupaten, mempercepat musim tanam kedua, dan penyaluran sarana produksi dan ekstensifikasi lahan. Nah, dari apa yang terjadi menurut data-data tersebut dapat kita ketahui bahwa sangat memungkinkan pendapatan atau gaji bersih yang rendah merupakan salah satu penyebab berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Sehingga dapat kita ketahui bahwa di sekitar kita sudah mulai berkurang petani-petani muda. Yang para pencari kerja tersebut pasti akan mempertimbangkan besar gaji dalam mencari pekerjaan. Padahal pertanian memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Sekian video ulasan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.